Air mata itu satu, menangis karena terharu. Kalau Anda harus menangis, nggak apa-apa karena terharu. Apalagi kalau karena kasih Yesus. Please, hati itu jangan kaku, yang luas sama Tuhan. Menangislah karena terharu. Kalau memang harus menangis, menangis karena alasan itu. Apalagi karena kasih Tuhan. Lihat orang lain punya penderitaan. It's okay. Nomor 2, menangis karena kehendak Allah. Yang ini menangis karena alasan ketaatan. Menangis untuk taat. Ini susah. Kita bisa nangis karena ketika kita disuruh memberi. Sakit tapi menjadi perkorban persembahan. Waktu kita mengampuni. Atau ketika kita berdoa untuk kebangunan rohani terjadi di sebuah negeri. Tuhan suruh saya melakukan sesuatu itu susah sekali. Saking susahnya sampai saya mencucurkan air mata. Contohnya, Tuhan suruh Anda mengampuni. Jangan nangis karena kepahitan, jangan nangis karena sakit hati. Itu sakit Tuhan, sakit rasanya itu dirasa-rasain gitu sakitnya itu. Seperti, ini udah ada luka, sekalian disiram jeruk nipis. Jangan, itu keluar air matanya karena kesakitan, jangan keluar air mata kepahitan. Kalau Anda memang harus nangis, mencucurkan air mata karena mengampuni, karena harus mengampuni seseorang, lakukan demi ini. Anda berkata, aku harus menang. Aku harus menang. Aku harus lulus. Aku harus wisuda. Aku harus bisa lulus ujian. Dan Anda berkata, ini susah bagi saya Tuhan, orang itu melukai saya secara dahsyat. Bagaimana saya bisa mungkin mengampuni orang demikian? Kalau yang dia lukai adalah saya saja, yang dia lukai adalah orang yang saya cinta. Contohnya keluarga. Kalau sesuatu yang terjadi itu sungguh-sungguh buruk, seperti sebuah musibah, mimpi buruk, Anda disuruh mengampuni. Janganlah Anda menangis karena Anda pahit sama orang itu. Menangislah karena susah pengampunan itu. Nangislah karena mengampuni itu sukar dan sulit sekali. Tapi Anda harus bisa. Dan kalau perlu mencucurkan air mata untuk mengangkat besi dan baja di hatimu ini. Dan berkata, I must win. Pengampunan harus kulakukan. Karena aku tahu mengampuni itu adalah kehendak Allah. Anda nangis bukan karena perlakuan orang itu di masa lalu. Anda menangis demi mencapai masa depan yang Anda tahu adalah kehendak Kristus secara sempurna. Seperti orang kalau olahraga ya. Saya pernah lihat seorang bodybuilder, wah diangkat yang lebih berat dari sebelum-sebelumnya. Di sininya tiba-tiba menetes air mata. Saya rasa orang segede itu bukan menangis gara-gara besi ya. Tapi dia saking keluarkan seluruh tenaganya sampai keluar air matanya. Demi mengampuni dan harus goal pengampunan ini. Karena ini kehendak Tuhan yang sempurna untukku sekarang ini di musim hidupku. Aku tidak boleh gagal, tidak boleh menjadi milik setan. Aku milik Tuhan. Dia demi mengampuni dan terjadinya pengampunan sampai mencucurkan air mata karena kehendak Allah. Bukan karena mengingat kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain itulah, memori buruk itulah yang membuat Anda susah mengampuni. Tapi air mata Anda karena mau menggenapi firman Tuhan. Menangislah karena kehendak Allah. Terakhir, menangis karena orang lain. Ini menangis bukan karena taat saja, tapi karena syafaat. If you want to cry, cry for other people. Ini bukan air mata buaya, ini air mata saudara. Ini air mata orang Samaria yang baik hati itu. Menangislah karena orang lain. Lihat Yesus. Nggak pernah loh Yesus nangis seperti ini. Coba baca di kitab Injil. Tapi waktu karena Lazarus dia menangis. Maka menangislah Yesus. If you must cry, cry for other people. Bersyafaatlah untuk orang lain. Bukan berarti kita hero atau pahlawan. Bukan. Tapi kita sudah kontrakkan atau kita berikan air mata kita untuk kerajaan Allah. Karena yang mencucurkan dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Cucurkan untuk orang lain juga. Air matamu bisa berguna. When you cry for other people, God's answer is always yes. Kalau Anda menangis untuk orang lain, jawaban Tuhan bagi doa dan syafaatmu selalu iya. Karena hati seperti itu tidak pernah egois, tidak pernah mencari kepentingan sendiri. Hati seperti itu, seperti Yesus menangis dari dalammu. Seperti Yesus yang berseru kepada Bapa di sorga, di dalam dirimu. Karena Yesus masihku, Yesus terharu. Itulah sifat juru selamat kita. Dia peduli
dan terbeban bagi sesamanya. Saya ajak Anda untuk mengerti bahasa cinta. Dan bahasa air mata 1, 2, 3 direview sekali lagi. Menangis karena terharu. Itulah bahasa air mata yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda. 2, menangis karena kehendak Allah. Itulah bahasa air mata yang sorga pahami. 3, menangis karena orang lain. Itulah bahasa air mata yang membuat Yesus Masihiku dan Bapa tidak akan berkata tidak kepada doa syafaatmu.